semuanya, selamat datang di video psikoedukasi kali ini. Aku, Dina Azahro, mewakili kelompok 3. Hari ini kita akan membahas tentang anoreksia nervosa. Banyak orang mengira anoreksia itu cuma sekedar nggak mau makan atau ingin kurus. Tapi sebenarnya ini adalah kondisi psikologis yang cukup serius. Orang yang mengalaminya biasanya punya ketakutan yang ekstrim terhadap kenaikan berat badan, sampai akhirnya membatasi makan. Dan itu bisa berdampak besar pada kesehatan fisik maupun emosinya. Di video ini kita bakal bahas apa sih anoreksia itu, bagaimana ciri-cirinya, faktor penyebabnya, dan yang paling penting, bagaimana cara membantu atau mendukung seseorang yang sedang mengalaminya. Harapannya, setelah menonton video ini, kita bisa lebih peka, lebih paham, dan tidak menghakimi. Karena anoreksia bukan pilihan, tapi sebuah kondisi yang memang membutuhkan perhatian dan empati. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Anoreksia nervosa adalah gangguan makan dan kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh ketidakmampuan mempertahankan berat badan normal atau di bawah minimum normal. Ketakutan intensnya adalah rasa takut yang sangat kuat untuk menambah berat badan atau menjadi gemuk, meskipun sudah memiliki berat badan yang sangat rendah. Distorsi citra tubuhnya yaitu penderita memiliki persepsi yang sangat terdistorsi tentang bentuk dan berat tubuh mereka, merasa gemuk padahal kenyataannya sangat kurus. Perilaku pembatasannya yaitu pembatasan terhadap asupan kalori yang ketat dan persistensi. Dapat disimpulkan bahwa anoreksia nervosa adalah kondisi yang mengancam jiwa dan memerlukan intervensi medis serta psikologis. Selanjutnya ada gejala klinis dan jenis anoreksia. Yang pertama ada tipe pembatasan atau restricting type, yaitu menurunkan berat badan hanya melalui diet, puasa, atau olahraga berlebihan. Tidak terlibat dalam episode makan berlebihan yang disebut binge eating atau perilaku purging, seperti muntah paksa atau mengkonsumsi obat pencahar. Tipe kedua ada makan berlebihan atau mengeluarkan makanan, bisa disebut juga dengan binge eating atau purging type, yaitu secara teratur terlibat dalam episode makan berlebihan atau purging, seperti muntah paksa, mengkonsumsi obat pencahar, dan diuretik. Oke, selanjutnya ada tentang gejala perilaku dan emosional dari sindrom anoreksia nervosa. Yang pertama, melewatkan waktu makan atau menolak makan. Siapa yang di sini suka melewatkan waktu makan atau menolak makan? Nah, ini adalah salah satu gejala dari adanya penyakit sindrom anoreksia nervosa. Yang kedua, membuat alasan untuk tidak makan. Jadi makan itu nggak apa-apa, asalkan nggak berlebihan ataupun berlebihan dari dosisnya itu nggak apa-apa guys. Terus yang ketiga ada obsesi terhadap kalori, nutrisi atau diet. Jadi menganggap semua makanan yang berlemak ataupun yang mengandung daging itu bisa membuat badan gendut. Yang keempat itu ada isolasi sosial, menghindari acara makan-makan. Jadi misalnya teman-teman kalian ngajakin makan, itu nggak apa-apa loh sesekali, tetapi jangan berlebihan, balik lagi. Yang kelima itu ada kecemasan, yaitu mudah marah dan mood yang berubah-ubah. Nah, kalian harus waspada tentang gejala ini ya. Terus yang terakhir ada olahraga yang kompulsif atau berlebihan. Karena anoreksia ini, nervosa ini adalah penyakit yang dimana membuat kalian itu obsesif banget sama yang namanya berat badan. Jadi kalian tuh memaksain tubuh kalian tuh olahraga berlebihan. Nah, salah satu gejalanya adalah ini. Lalu selanjutnya ada penyebab dan faktor risiko. Yang pertama itu ada faktor biologis, yaitu genetika atau riwayat keluarga dengan gangguan makan dan ketidakseimbangan zat kimia otak atau neurotransmitter seperti serotonin. Lalu yang kedua ada faktor psikologis, yaitu perfeksionisme yang berlebihan, rasa percaya diri yang rendah, dan kebutuhan untuk mengontrol, dan kecemasan dan depresi. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan atau sosial, yaitu tekanan sosial dan budaya yang mengagungkan tubuh kurus, trauma atau pengalaman negatif di masa lalu, misalnya bullying atau pelecehan, lingkungan keluarga yang terlalu kritis terhadap bentuk tubuh atau makanan. Selanjutnya ada konsekuensi kesehatan jangka panjang, dampak fisik dan anoreksia nervosa pada tubuh. Yang pertama itu ada detak jantung yang melambat atau bradikardia,
anoreksia, tekanan darah rendah, dan risiko gagal jantung. Yang kedua, ada pengeropasan tulang atau osteoporosis dini akibat kekurangan kalsium dan estrogen. Yang ketiga, ada tidak mengalami menstruasi atau amenore pada wanita dan masalah kesuburan. Yang keempat, ada gastrointestinal atau sembelit, kembung, dan kerusakan pada sistem. Pada pencernaan itu ada neurologis, itu mengakibatkan pusing, pingsan, kesulitan berkonsentrasi, dan kerusakan otak pada kasus parah. Contoh lainnya itu ada kelelahan ekstrim, kulit kering, rambut rontok, dan pertumbuhan rambut halus di seluruh tubuh atau lanugo. Tujuannya itu menyoroti betapa seriusnya dampak anoreksia nervosa pada seluruh sistem organ tubuh. Baik, selanjutnya itu ada cara mencegahnya. Yang pertama itu ada konseling nutrisi yang dimana membantu mengembalikan pola makan yang sehat dan edukasi gizi. Yang kedua itu ada obat-obatan yang dimana dapat digunakan untuk mengelola kondisi penyerta seperti kecemasan atau depresi, bukan untuk mengobati anoreksia nervosa secara langsung. Yang ketiga itu ada membangun body image positif, yaitu mengurangi perbandingan diri dengan standar kecantikan tidak realistis dan melatih penerimaan diri. Yang keempat itu ada dukungan sosial yang sehat, seperti keluarga atau teman, menghindari komentar tentang tubuh dan menciptakan lingkungan makan yang positif. Yang kelima itu ada edukasi pola makan sehat yang mengajarkan pemahaman nutrisi seimbang dan menghindari diet ekstrim. Yang keenam itu ada mengolah stres dan emosi dan menggunakan teknik relaksasi, journaling, dan pendekatan CBT untuk mengurangi pikiran negatif tentang tubuh. Yang ketujuh itu ada mengenali tanda awal seperti takut makan, obsesi diet, dan menghindari makan bersama, lalu segera konsultasi dengan psikolog. Yang kedelapan itu ada meningkatkan self-esteem, yaitu di mana fokus pada kemampuan diri, bukan penampilan, agar tidak mudah terpengaruhi tekanan sosial. Sekian, terima kasih. Na cavalgada toda tatuada, puta rara, toda mexicana.